Sekarang kita coba pelajarin perpindahan gigi ya. Ini kan dia giginya ada gigi 1, 2, 3, 4, 5 sama R. R itu untuk apa? Untuk mundur. Nah sekarang di posisi netral. Netral tuh di tengah-tengah sini dia nih. Nah kalau misalnya kita lihat dari pola ini, di sini dia, tengah-tengah sini. Antara 3 sama 4. Nah indikatornya gini. Kan dia tengah-tengah nih kan. Kalau kita geser ke kiri, dia bakal balik sendiri. Kalau kita geser kanan, dia bakal balik sendiri. Nah jadi bakal center sendiri di tengah-tengah tuh. Nah tuh. Itu namanya netral. Oke. Nah sekarang coba kita pelajarin gimana cara oper giginya. Nah jadi Nindi harus pijak kopling. Jadi sebelum kita geser tuas persneling ini harus pijak kopling dulu. Nah sekarang pijak full koplingnya ya. Dah. Jangan dilepas dulu ya. Kita mau hafal dulu nih perpindahan giginya. Siap? Nah sekarang kan netral di sini nih, di tengah-tengah kan. Kalau misalnya masuk gigi 1 jadi harus kemana dia kira-kira? Polanya? Ke kiri baru ke depan. Coba tes. Ke kiri baru ke depan. Nah itu gigi 1. Kalau gigi 2 gimana? Kiri belakang. Nah betul. 2 mau ke 3, biar nggak salah-salah masuk. Biasanya pemula tuh salah masuk, masih masuk harus tekan. Karena kalau kopling dilepas, mobilnya loncat dia. Nah jadi 2 ke 3 itu jangan diarahin ke kanan gini ya. Karena kalau kita arahin ke kanan, larinya ke gigi 5. Atau juga jangan terlalu kuat kali didorong. Nanti bisa lari ke gigi 1. Nah caranya dari 2 ke 3 tuh gini aja. Dorong sedikit, dia kan otomatis kembali ke tengah nih kan. Tinggal dorong lagi ke depan. Gitu. Jadi dorong. Oke. Coba nih diulangin dari gigi 1. Betul, gigi 2. Kiri belakang ya. Gigi 3 dorong sedikit, dorong lagi. Nah itu dia. Gigi 4 tinggal lurus ke bawah ya. Oke. Kalau gigi 5 baru diarahin ke arah kanan ya. Ke depan dulu ya. Kanan mentok. Terlalu lepas dulu. Kanan jangan serong. Dia kalau serong nggak bisa, jadi dia harus siku-siku dia. Tak gitu. Itu dia baru masuk. Jadi sesuai dengan pola nih. Gitu. Coba netral. Nah, sekarang R. Nah, oke. Netral lagi. Coba ulangin ya. Gigi 1. Gigi 2. Betul. 3. Ya. 4. 5. 4. 3. 2. 1. Netral. Oke, sip. Jadi ini nanti waktu kita mau oper gigi jangan sampai lihat ke bawah lagi ya. Jadi Nindi fokusnya ke depan. Jadi jangan sampai kita waktu oper gigi nengok ke bawah. Nanti kita nggak tahu kondisi di depan, misalnya ada yang ngerem gitu kan. Kita asik nengok bawah nih. Kita nggak sempat ngerem gitu. Dan juga sebelum oper gigi harus pijak full koplingnya. Nah sekarang kan udah netral nih. Boleh lepas koplingnya. Karena udah netral ya, jadi boleh lepas koplingnya. Jadi gitu, jadi sebelum kita oper gigi harus injak full koplingnya. Oke? Oke, sekarang sebelum kita jalan, pastikan Nindi juga harus ini ya, pelajarin gimana cara ngegas. Jadi harus tahu nge-feeling ngegas itu gimana, seberapa dalam pijakannya. Jadi kita sekarang latihan ngegas. Caranya naikkan RPM itu, namanya RPM ya. Naikkan jarum RPM itu ke angka 2. Sekarang dia di angka berapa tuh? 1 ya. Nah sekarang Nindi pijak gasnya pelan-pelan. Naikkan RPM-nya ke angka 2. Nah kalau itu kan terlalu kenceng tuh. Nah, sekarang coba injak dia pelan-pelan. Buat stabil di angka 2 ya. Nah sekarang coba kaki pindah ke rem. Nah jadi kakinya kayak gini aja ya. Rem gas gitu. Jangan lupa tuh minnya. Nah sekarang coba gas lagi. Gas, naikkan ke 2000 rpm. Nanti kalau misalnya abang bilang lepas, baru lepas ya. Oke, rem coba. Gas lagi. Rem. Gas. Rem, gas.
pelan-pelan aja. Rem. Oke, cukup. Jadi segitu takaran gasnya. Jadi ngegas tuh dia nggak boleh sampai di pijak dalam. Jadi di pedal itu yang boleh full tuh hanya kopling. Sedangkan rem sama gas harus slow, dia harus pelan-pelan. Oke? Nah, sekarang kita coba jalan ya. Jadi untuk angkat kopling jangan tiba-tiba langsung dilepas habis. Jadi dia harus perlahan-lahan. Nah sekarang coba pelan-pelan lepas koplingnya. Pelan-pelan banget. Ya, sampai kerasa titik geraknya. Ini kan belum gerak nih kan? Lagi sedikit lagi. Udah mulai jalan. Kalau misalnya mau berhenti, pijak kopling lagi full. Pijak kopling, baru ngerem pelan-pelan. Nah gitu dia prinsipnya. Jadi kalau mau jalan, diangkat koplingnya pelan-pelan. Nanti kalau mau berhenti, pijak lagi koplingnya. Oke, sekarang kita arahin mobilnya ke arah sana nih. Kita belokin ke arah kanan ya. Untuk muter sinet, disesuaikan aja sama kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhannya masih kurang segini, tambah lagi nantinya. Sampai full bahkan gitu. Nah, lepas rem kakinya, angkat koplingnya pelan-pelan. Setengah dulu ya. Oke, putar habis setir ke arah kanan, lagi terus sampai habis. Nah, kita arahin mobilnya ke sana nih, ke arah lapangan itu. Oke, dia mendekati mau lurus, balikin ya. Yuk, balikin. Lagi. Nah, tinggal diarahin ke arah kiri. Kiriin dikit. Oke. Iya. Dia hampir sama kayak motor kan, cuman kan dia bulat nih. Kemana? Ke sana aja, lurus. Ini kopling masih dipijak? Iya. Nggak, lepas habis aja. Jadi kalau dia udah jalan stabil, lepas habis. Tapi kaki yang kanan standby di rem terus. Nah, siaga dia tuh. Kalau kita mau berhenti, pijak dulu koplingnya. Coba, pijak kopling, baru ngerem. Mantap. Coba netral. Netral, tarik rem tangan. Jangan dipencet. Iya. Nggak apa. Jadi kalau ada netral dan tarik rem tangan, boleh lepas kaki dua-dua. Jadi istirahat dia. Nah, jadi kesimpulan gitu ya, kalau misalnya Nindi mau berhenti, harus pijak kopling dulu baru ngerem. Itu kalau dalam kondisi pelan. Jadi kalau misalnya kita kondisi gigi 1 ataupun kondisinya pelan, dia harus pijak dulu kopling baru ngerem. Tapi kalau misalnya dalam keadaan kencang, jangan langsung kopling, tapi rem dulu. Direm dulu, mobilnya pelan, baru injak koplingnya. Paham? Nah sekarang kita belok ke kiri Nindi. Kita U-turn, muter balik. Jadi balik arah ke belakang sana. Patokannya gini, kira-kira spion kita sejajar dengan tiang kuning ini. Ini kan patokan belok nih kan, ujung belokannya kan. Jadi spionnya sejajar dengan tiang kuning, baru diputar. Ini kira-kira kayak gini nih, pas nih. Iya, ada sejajar. Nah sekarang injak kopling sama rem dulu. Ya, masuk gigi 1. Rem tangan jangan lupa nih ya. Dah, nyalain lampu sen kiri. Atas, angkat koplingnya pelan-pelan, setengah dulu, sambil diputar di setirnya. Sambil Nindi nengok juga arah belokannya. Yuk, ke kiriin lagi setirnya sampai full. Fullkan terus Nindi. Lagi sampai full aja biar nggak melebar deh. Oke. Nanti mendekati lurus dibalikin. Yuk, 1 lagi. 2 agak miring dikit. Oke, luruskan lagi setirnya. Salah tuh. Nah, kiriin lagi sedikit. Kiriin dikit. Nah, kita muter lagi ya Nindi. Ini patokannya. Yuk. Putar full ya. Jadi kita latihan berbelok dulu di sini. Nanti mendekati mau lurus dibalikin. 1 2. Nah, kan pas tuh. Jadi menjelang lurus baru dibalikin setirnya. Coba sen kiri lagi nyalain. Sen kiri. Coba sen kirinya. Nah. Yuk, putar. Sampai full. Nanti hampir 80% mau lurus dibalikin ya, belum. Yuk, 1 2. Nah, jadi lurus. Jangan nunggu lurus baru dibalikin. Coba sen kiri lagi nyalain. Oke, patokannya spion sejajar, putar. Oke. Belum. Yuk, balikin. 1 2. Nah, tangannya jangan gini ya. Coba sen kiri lagi nyalain. Sen. Jadi biasain kalau belok pakai sen ya. Putar habis. Oke. Nanti belum. Yuk, 1 lagi tangannya.
2. Jadi balikin gini. Oh iya. Belok kanan kan, sen kiri, yuk. Nah terus. Nanti setelah latihan belok kiri baru kita latihan belok kanan ya. Yuk balikin, 1, 2. Nah, kalau misalnya miring koreksi langsung. Jadi koreksi langsung kanan dikit. Oke. Sen lagi. Yuk putar sampai full. Oke. 1, 2. Jadi sambil ngitung dalam hati ya. Coba kalau kita berhenti gimana caranya tadi? Kopling baru rem. Kalau mau jalan, karena sekarang datar jalannya ya, lepas aja remnya. Lepas rem, angkat kopling pelan-pelan. Setengah kopling. Nah, udah stabil jalannya, lepas habis ya. Yuk putar kiri sini. Jadi kira-kira Nindi tuh nahan kopling tuh nahan kopling setengah tuh 2 detik aja. Oh iya. Yuk balikin, 1, 2. Nah coba kita berhenti lagi nih. Kopling full baru ngerem. Kalau mau jalan gimana? Masih rendah. Ya, angkat kopling pelan-pelan. Setengah kopling dulu ya. 1, 2, lepas habis koplingnya. Oh iya. Nah gitu, jadi 2 detik jalan mobilnya, lepas habis. Yuk, putar kiri full. Balikin, 1, 2. Coba kita manuver ke arah mobil kuning itu nih, ke depan sana ya. Kita manuver atau keliling ke sana, ke depan. Jadi tinggal diarahin aja mobilnya. Kalau mau ke kiri putar. Nah, balikin lagi kanan. Jadi tangannya buat lemas aja ya. Jangan kayak gini. Nah, kita muter di halaman nih. Nah, putar habis setirnya ke arah kanan. Dienakin aja tangannya. Lemesin aja. Kita arahin ke lapangan lagi ya. Menjelang lurus balikin. Yuk. 1, 2. Tadi kita udah latihan belok ke kiri ya. Sekarang kita latihan belok kanan. Jadi kita ambil jalur yang sebelah kiri. Yuk, ambil ke kiri. Arahin ke sana. Oke. Untuk patokan belok sama ini nih. Balas kiri lagi setirnya. Nyalain lampu sen kanan. Salah. Ini wiper. Oh iya iya. Nah, ke bawah. Patokannya yang warna kuning itu aja. Spion sejajar dengan tiang kuning. Yuk, putar sampai full. Nanti menjelang lurus jangan lupa dibalikin. Yuk, 1, 2. Kalau miring langsung dikoreksi dikit. Coba kita manuver lagi ke depan sana. Ini kita manuver sambil kombinasi stop and go ya. Kaki di rem sama di kopling sekarang. Standby di rem sama kopling. Oke, coba stop. Kopling full sama rem. Oke, go. Pelan-pelan lepas koplingnya. Kalau langsung dilepas gitu pasti mati. Nah sekarang kan udah mati mesin nih. Pertama kali mati mesin kan, cara nyalain mesinnya tuh injak full kopling, lalu di start. Kalau misalnya mati mesin dalam keadaan gigi 2, gigi 3, ganti gigi 1 dulu ya. Jadi wajib ganti gigi 1 dulu dia untuk mulai jalan itu. Oke, kaki yang kanan ya, standby di rem, jangan di lantai. Udah, angkat pelan-pelan koplingnya, pelan-pelan banget, sampai kerasa gerak mobilnya. Dikit-dikit, lagi sedikit lagi. Kan udah mulai jalan nih. Hitung ya, 1, 2, udah lepas habis koplingnya. Putar habis ke arah kanan. Yuk balas. 1, 2, miring kan? Koreksi dikit ke kiri. Kiriin lagi. Kita ngambil jalur yang sebelah kiri lagi nih. Coba stop lagi. Kopling full sama rem. Tipis-tipis remnya. Oke, bagus. Jalan. Ya. Tapi kaki jangan lepas total di lantai gitu ya. Dia angkat dikit aja remnya. Nah. Ya arahin kanan. Karena kalau kakinya di lantai, kaki yang kanan,
Nanti niatnya malah mau ngerem malah ke gas, salah pijak. Iya. Sen kanan, patokan spion sejajar dengan tiang kuning, putar sampai full. Nanti menjelang lurus dibalikin 2 kali. Belum ya? Yuk. Tuh, kelamaan. 2, agak dikirim dikit. Gitu ya. Harus tepat ya. Arahkan lagi mobilnya ke depan tuh. Ke sana. Agak dikirim sedikit ya. Oke. Coba stop. Kopling dulu. Baru rem. Jadi untuk kaki itu yang boleh taruh di lantai itu cuma kaki yang sebelah kiri. Kaki yang kanan dia standby terus di pedal rem atau enggak di gas. Jangan di lantai ya. Oke, jalan. Nah tuh kaki di lantai. Oh iya. Ayo jalan. Setengah kopling. Hitung ya. 1, 2, angkat habis. Coba stop lagi. Jadi kombinasi nih. Coba rem. Kita belokin juga ke arah kanan. Kan ada kalanya kita berhenti dalam keadaan berbelok. Nggak selamanya berhenti dalam keadaan lurus-lurus aja kan. Nah, angkat koplingnya pelan-pelan. Remnya juga ya. Rem dulu tuh. Iya, rem dulu coba. Rem dulu. Tapi kakinya jangan di lantai. Gini. Standby dia. Iya, cuman gini aja nih dia. Set, tinggal angkat gitu aja. Dah. Sambil diputar ke arah kanan setirnya. Coba stop lagi. Kopling full sama rem. Oke, jalan. Angkat koplingnya pelan-pelan. Setengah dulu ya. 1, 2, balas kiri. 1 lagi. 2, agak dikiriin dikit. Coba stop lagi. Rem dikit. Oke, jalan. Setengah kopling. 1, 2, stop lagi. Pegel kan? Iya. Ya gitu. Apalagi kondisi macet. Ginilah kira-kira simulasinya tuh, stop and go nya. Jadi banyak dia main kopling setengah, nanti berhenti lagi pijak kopling, baru direm gitu. Coba jalan lagi. Angkat kopling ya. Oh iya. Kenapa mati? Cepet dulu deh. Kecepatan angkat koplingnya. Itulah sebabnya. Jadi kalau misalnya mati mesin tuh karena koplingnya kecepatan. Nah, coba nyalain lagi mesinnya. Pijak full kopling, start. Ya. Angkat lagi koplingnya pelan-pelan. Tahan dulu ya. Tahan. 1, 2, lepas. Oke. Balas kiri lagi setirnya. Stop lagi nih. Kopling full sama rem. Nyalain sen kanannya. Jalan. Lepas rem kaki, angkat kopling setengah. Tahan 1, 2, lepas habis. Putar full ke arah kanan setirnya. Stop. Go. Oke. Stop. Nah, tuh remnya kan kerasa kasar tuh kan. Jalan. Nah, tuh dia bergetar tuh karena ketinggian angkat koplingnya. Oh. Coba stop lagi. Jalan. Satu, 2. Stop lagi. Jalan. Hampir mati mesinnya kan? Karena ketinggian. Stop lagi. Kopling full sama rem. Jalan. Setengah kopling. Aduh, hampir lagi. Balas kiri setirnya. Tapi Hampir mati. udah setinggi itu dia nggak mau gerak tapi. Iya, dia emang kayak gitulah kopling tuh kan, sensitif kan. Balas. Coba stop lagi ini nih. Kopling full sama rem. Sekarang kita zigzag ini di antara tiang-tiang tuh kayak ular dia. Oke. Angkat koplingnya setengah. Ini Hmm?
Remnya Remnya diangkat boleh. Angkat kopling setengah. Dikit lagi. Oke, tahan koplingnya dulu. Udah, lepas habis koplingnya. Kita masuk ke sana ya, kanan ya. Yuk, belokin full ke arah kanan. Oke. Kalau ada serong, balas langsung ke arah kiri. Terus sampai full. Oke. Balikin lagi kanan, yuk. Terus. Kiri lagi. Tahan dulu setirnya ya, karena masih ada ini. Nah, nih. Sambil diperhatiin juga ya jarak sampingnya, kan nampak tuh. Putar full ke arah kanan. Stop. Jadi tiap kali kita mau berhenti harus pijak kopling. Kalau enggak mati mesin. Udah, sekarang start lagi. Pijak full koplingnya. Start. Ini kira-kira gimana depan nih? Bisa nggak kita maju? Jadi harus mundur. Jadi pindahin ke gigi R dulu. Kanan, belakang. Balas ke arah kiri setirnya. Balas kiri. Sambil jalan ya. Coba angkat koplingnya pelan-pelan. Sambil lindi putar nanti setirnya ke arah kiri. Dikit lagi, angkat koplingnya sampai kerasa jalan mobilnya. Sedikit lagi. Dikit lagi. Angkat lagi. Kan kerasa nih kan? Oke. Kalau mau berhenti pijak lagi koplingnya ya. Misalnya cukup nih, pijak lagi koplingnya. Dah, pijak kopling, rem. Direm, gigi satu lagi. Kita arahin mobilnya langsung muter aja ya, nggak usah sampai ujung sana ini, karena agak dalam tuh lubangnya. Dah, belokin ke arah kanan setirnya, lepas rem kaki, angkat koplingnya setengah kopling sampai kerasa geraknya. Dikit-dikit, lagi terus, lagi. Kerasa dia kan? Putar habis setirnya ke arah kanan, lihat juga tiang yang warna merah nih. Kita lanjut lagi zigzag ya. Zigzag. nih sini. Kalau nggak dapet, ambil yang situ aja. Awas yang kanan. Balas kiri terus. Oke. Kalau ada serong gini langsung dibalikin ya. Balas ke kiri lagi. Lanjut lagi ya ke belakang. Nah, masukin sini nih. Oke. Putar setirnya kanan. Untuk tangannya dilemesin aja. Balas kiri setirnya. Kiri terus sampai full. Kita langsung ke belakang aja ya, jangan ke situ ya. Jadi langsung ke kiri aja ya, betul. Belum, ke kiri lagi. Nih, masuk sini lagi nih. Oke, balas kiri setirnya. Nah, sekarang kita arahin manuver lagi ke depan sana. Balas kanan. Lagi. Balas kiri lagi. Oke, coba kita stop. Kopling sama rem. Jalan. Lepas remnya, angkat kopling pelan-pelan. Tahan koplingnya. Oke, boleh lepas habis koplingnya. Stop lagi. Jalan. Angkat setengah kopling. Putar full ke arah kanan setirnya. Balas. Di depan kita tuh ada 3 slot parkiran kan. Ada yang kiri, tengah, sama kanan. Coba sekarang ini diarahin masuk mobil yang masuk ke parkiran yang kanan dulu. Ini. Ya. Jadi anggaplah tiang merah kuning tuh tembok ya, atau enggak hambatan lain, misalnya entah mobil, entah motor gitu. Jadi kita masukin mobilnya ke antara tiang kuning sama merah. Oke, ayo. Kopling setengah. Jadi ini biar ngebentuk feeling kiri sama kanannya. Nah, nanti kalau dia udah mulai dekat, koplingnya dipijak ya. Nah, kopling pijak full. Sedikit lagi, coba maju lagi dikit. Setengah kopling.
dikit lagi. Dah, kopling full sama rem. Nah sekarang kita mundur. Mundur, pindahin ke R dulu. Dah. Kalau ini kan sekarang kan ada hambatan kan di kanan kiri kita kan. Ada tiang tuh. Jadi kita nggak boleh langsung muter setir. Jadi kita lurus dulu mundurnya. Nah sekarang kita mundur, lurus, kopling setengah. Diperhatikan juga spionnya. Lurus dulu. Nanti kalau dia kerasa kencang, koplingnya pijak lagi dikit ya. Nah, pijak dikit koplingnya ini. Nah, nanti patokan belok kita, coba stop loh. Jadi ini dia harus tahu juga nih kalau misalnya mundur, kemana arah setirnya, kemana arah mobilnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mundur, kalau kita putar setirnya ke arah kanan sana, mobil ekornya juga mengarah ke kanan. Tapi kalau kita arahin setirnya ke arah kiri, sebaliknya, ekornya ke arah kiri, tapi kepalanya yang berbeda. Paham nggak? Jadi misalnya kita mundur nih, ini mobil nih kan, kalau kita belokin setirnya ke arah kanan, ekornya kanan, kepalanya ke kiri, gitu. Jadi patokan kita, spionnya lewatin dulu dari tiang paling akhir, baru dibelokin setirnya. Oke, yuk. Belokin Ke sana aja, ke kanan aja. Jadi sekarang lurus dulu ya. Jadi spionnya lewat dulu, baru diputar. Spion kiri ya tengoknya ya. Jadi spion kiri ini dia yang tengok. Iya, spion kiri tengok. Nanti kalau dia udah lewat, nah tuh kan lewat tuh kan, udah boleh diputar setirnya full. Injak dikit koplingnya. Nah jadi untuk kopling nggak boleh lepas habis ya. Karena kalau kita mundur, kopling dilepas habis, mobilnya makin kencang. Itulah dia. Dah, sekarang gigi satu. Gigi satu lagi, kopling full, gigi satu. Kita manuver lagi ke depan sana. Nah sekarang coba kita masuk ke tengah tuh ya. Agak dikiriin dikit, yang ke tengah. Kan tadi yang gitu kan? Oke. Nah kalau udah mulai deket sama tujuan, kopling pijak full. Kopling pijak full, jadi biar bisa kontrol. Jadi mobilnya nggak terlalu ngedorong. Karena beda tuh rasanya kalau misalnya kita pijak koplingnya sama nggak dipijak, ya kan? Nah sekarang kita mundur, dioper dulu giginya. Remnya masih berarti? Masih. Oke. Nah sekarang kita mundur, kopling setengah. Nah sekarang Nindi mau belok kemana nih kira-kira? Agak dipijak koplingnya, kan kenceng nih kan? Nah udah lewat tuh, putar habis setirnya. Setengah kopling lagi. Agak dipijak lagi koplingnya. Angkat lagi kopling setengah. Udah stop. Pijak lagi kopling full, rem. Gigi satu. Oke. Setengah kopling. Itu rodanya masih belok kanan tuh ya. Ya kan? Balas kiri. Oke. Jadi emang belum sama sekali coba mobil yang di rumah tuh. Coba stop lagi. Kopling full sama rem. Jalan. Oke. Nah coba sekarang terakhir. Balikin lagi sini. 1 2. Terakhir Nindi zigzag lagi. Zigzag dari bebas lah. Dilemesin tangannya ya. Oke. Balas. Sambil tengok tuh arah belokannya. Iya. Balas lagi. Pokoknya dienakin aja belokinnya. Kiriin terus ya. Kita nggak usah kesana kayak tadi, langsung ke belakang aja. Langsung masuk sini. Kan dapet nih kan. Nah, balas di kanan full. Yuk terus sampai full. Dapat balas kiri. Terus sampai full. Oke, balas lagi kanan. Nah sekarang kita manuver ke depan lagi. Balas. Oke. Sekarang kita stop and go lagi coba. Kopling full sama rem. Nah sekarang gini. Kan tadi kita stop and go nya langsung lepas rem kan waktu mau jalan kan. Itu berlaku kalau kondisi jalannya datar.
Tapi kalau misalnya tanjakan langsung lepas rem kaki, mobilnya langsung apa? Langsung mundur. Nah jadi coba sekarang nih kita anggap lagi berhenti nih kan, coba lepas remnya. Nah nih, coba rem lagi, kan mundur deh kan. Nah jadi kalau misalnya kita udah stop di tengah tanjakan, untuk mulai jalannya tuh angkat dulu kopling sampai ketemu getaran. Jadi angkat dulu pelan-pelan koplingnya sampai getar. Kalau ada getar tahan koplingnya, tinggal lepas rem. Tuh. Nah sekarang coba ya, angkat pelan-pelan sambil ini rasain ya getaran mesinnya. Rasa nggak tuh? Tahan koplingnya, lepas remnya. Lepas remnya. Nah kan maju dia. Jadi gitu tipsnya. Jadi kalau misalnya udah stop di tengah tanjakan, angkat dulu kopling sampai getar, baru lepas rem kaki. Nah coba kita anggap lagi di tanjakan lagi, angkat kopling sampai getar, dikit aja. Kerasa nggak tuh? Tahan koplingnya, lepas rem. Oke. Jadi nggak boleh langsung dilepas full kopling ya. Itu aja kuncinya sebetulnya. Coba rem lagi nih. Oke. Coba jalan lagi. Angkat kopling. Ini Yang tanjakan betul. Angkat kopling sampai getar, getar dikit aja. Lepas rem kakinya. Oke. Jadi waktu getar lepas rem kakinya. Tapi kopling jangan langsung dilepas ya. Oke, coba jalan lagi. Ini kita kesana lagi ya. Ini. Setengah kopling sampai getar coba ya. Oh enggak, ini enggak tanjakan. Oke, balas kiri setirnya. Agak dikiriin lagi. Oke, coba stop. Jadi gitu bedanya. Kalau misalnya kita stop di jalan datar, boleh langsung lepas rem kakinya, tinggal angkat kopling. Tapi kalau misalnya di tanjakan, kalau langsung lepas rem, pasti mobilnya mundur. Kan nggak mungkin kita biarkan mundur kan mobilnya kan. Jadi yang diangkat tuh kopling dulu, pelan-pelan diangkat sampai getar. Getarnya pun getar dikit aja. Setelah getar baru lepas rem. Oke, coba kita anggap lagi di tanjakan, angkat kopling sampai getar. Rasakan, lepas rem kakinya, angkat dikit lagi koplingnya. Oke, gitu. Jadi getaran tuh dia apa ya, kayak gripnya gitu untuk dorong mobilnya ke depan. Jadi nggak mundur deh. Jadi untuk pemula tuh ya harus dikuasain yang kayak gitu-gitu. Nyalain lagi lampu sen kanannya. Sambil tengok ya jarak samping kita. Nah, itu mepet deh ya. Jadi kalau misalnya mepet gitu, ini dikurangi putaran setirnya. Luruskan. Nah, sekarang kita masuk yang ini, depan ini nih. Iya. Yang ketiga lah. Kalau udah mulai deket sama tujuan, koplingnya mulai dipijak ya. Jadi biar bisa kontrol. Nah nih, pijak koplingnya full. Nanti kalau misalnya butuh maju lagi, baru diangkat kopling setengah. Kalau mau berhenti, injak kopling lagi. Nah gitu. Jadi koplingnya jangan malas bergerak ya. Dia harus ya aktif lah bergeraknya. Dah, sekarang kita mundur. Oke. Lihat spin kanan kiri. Ini kira-kira mau dibelokin kemana? Bebas aja pilih ya. Coba ke sana. Ke kiri ya. Kan tadi kan udah belok kanan kan. Nah jadi kita coba belok kiri, lurus dulu pelan-pelan, pijak kopling dikit. Jadi patokannya spion yang kanan ini dilihat. Kalau dia udah lewat spionnya dari tiang tuh, belokin. Nah sampai full boleh. Angkat lagi kopling setengah. Nyangkut ada batu tuh. Angkat dikit-dikit koplingnya. Dikit lagi. Injak kopling lagi dikit. Nah, mundur lagi ya, sedikit lagi. Angkat dikit lagi koplingnya. Injak lagi kopling dikit. Stop. Direm. Gigi satu. Koplingnya udah full belum? Kalau misalnya kopling nggak full, itu dia sebabnya. Jadi akibatnya, kalau misalnya kopling nggak full, ini susah masuk. Nah, sekarang kita arahin ke kanan lagi. Angkat kopling setengah, putar setirnya full ke arah kanan. Oke, menjelang lurus balikin. 1, 2, koreksi dikit.
Sen kanan nyalakan. Yuk. Sambil tengok jarak sampingnya Nindi. Kalau misalnya kerasa mepet banget kayak mau nabrak gitu, langsung dikurangi ya putaran setirnya. Balas 1, 2. Nah sekarang kita arahin mobilnya parkir di tempat kita semula tadi. Di tempat kita awal masuk mobil ya, di dekat tembok tuh. Nah jadi kita arahin ke dekat tembok nih. Kalau udah mulai deket, kopling pijak full. Oke. Nanti kalau mobilnya udah lurus, dibalikin ke kiri lagi sini. Yuk balikin kiri setirnya. Oke. Nah sekarang stop dulu. Kita mundurkan lagi mobilnya. Pindahin ke R. Oke, kopling setengah. Ini kepala mobilnya mereng ke kanan kan Indi? Berarti kita belokin setirnya ke kanan juga. Iya, sedikit aja tapi. Nah, kopling setengah yuk. Ini sama deh seperti prinsipnya kayak tanjakan tadi. Tapi mundur ya. Karena koplingnya belum terangkat. Nah, coba kopling setengah. Nah, kan jalan dia kan. Tengok juga spion kiri ya. Karena kan ada tembok tuh. Lagi sedikit lagi. Injak kopling lagi. Masih miring mobilnya nih. Kan masih miring tuh. Kan masih berasa dia miring ke kanan dikit nih kan. Nah, berarti agak dibelokin lagi kanan setirnya. Masih bisa mundur. Masih jauh banget. Sedikit lagi. Injak kopling. Coba tengok juga yang kanan tuh. Dah stop. Rem. Jangan lupa dinetralkan dulu. Netral. Tarik rem tangan juga. Setelah dibuat netral dan tarik rem tangan, kaki boleh lepas dua-dua. Lepas kopling sama rem. Terus ini kan kita kondisinya parkir di terik matahari nih kan. Jangan lupa buka sedikit jendelanya. Sedikit banget. Ada sebelah kiri juga. Oke. Setelah itu kalau misalnya mau matiin mesin, harus matikan dulu AC-nya. Jadi ini dimatikan dulu AC, yang langsung off tuh. Tombol off-nya yang bawah. Nah, baru matiin mesinnya. Berarti ini tangan aja. Ya, tekan tombolnya. Oke, tuntas. Sip. Udah.